Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Pagi hari ini Al-Fakir insyaallah akan menjelaskan di dalam kitab Nasaihul Ibad yang disyarah oleh ulama kita Syekh Nawawi Al-Bantani. Lebih dahulu kita membaca Ummul Quran Suratul Fatihah pada beliau yang sudah mensyarah kitab ini. Semoga kitab ini menjadi berkah untuk kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nakhassa ila al-adal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala ya anna Adam alaihi salam qala. Dikisahkan bahwasanya Nabi Adam alaihi salam berkata, innallaha a'ta ummata Muhammadin arba'a karamatin ma a'taniha. Kata Nabi Adam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada umatnya Nabi Muhammad 4 kemuliaan yang tidak diberikan kepadaku. 4 kemuliaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ihdaha, yang pertama, qabulu taubati kana bi Makkah wa ummatu Muhammadin yatubuna fi kulli makanin fayaqbalu taubatahum. Yang pertama kata Nabi Adam, diterimanya taubatku itu di Mekah. Sementara umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka bertaubat fi kulli makanin, dimanapun tempatnya mereka bertaubat, fayaqbalu taubatahum, maka Allah akan menerima taubat mereka. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad dan tidak diberikan kepada Nabi Adam. Ya, jadi yang pertama itu Nabi Adam, Allah terima taubatnya ketika sudah berada di Mekah. Sementara umatnya Nabi Muhammad mereka bertaubat dimanapun tempatnya, ya, dimanapun tempatnya. Kalau benar-benar bertaubat,
mengakui segala kesalahannya, bertekad tidak mengulanginya kembali, fayaqbalu taubatahum, maka Allah akan berikan ampunan. Allah terima taubat mereka. Ini sebuah keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Ya, jadi dimanapun kita bertobat, dimanapun kita kembali kepada Allah, mengakui kesalahan-kesalahan kita, itu Allah mau menerima taubat kita. Syaratnya taubatnya taubatan nasuha, taubat yang betul-betul, taubat yang benar-benar, bukan main-mainan taubatnya. Ya. Tapi Nabi Adam ketika bertaubat, Allah baru terima taubatnya ketika Nabi Adam berada di Makkah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Maka bersyukurlah kita, Allah jadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Seandainya Allah samakan orang-orang yang mau bertobat, seandainya Allah samakan seperti Nabi Adam, baru diterima tobatnya ketika di Mekah. Kalau itu disamakan, repot kita yang nggak punya duit untuk berangkat ke sana, ya Pak. Ya, repot. Bagaimana kita yang banyak salah, banyak dosa, dari pagi sampai ketemu pagi lagi, dosa kita nggak berhenti. Ya, dosa lisan, dosa mata, dosa pikiran, dosa kaki, dosa tangan, banyak dosa-dosa kita. Seandainya Allah samakan dengan Nabi Adam, baru diterima taubatnya. Kalau sudah berada di Mekah, bagaimana dengan kita yang belum bisa berangkat ke sana? Wasaniyatu, yang kedua kemuliaannya, anni kuntu labisan falamma asaitu ja'alani uryanan wa ummatu Muhammadin ya'suna uratan fayalbisahum. Kemuliaan yang kedua yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad dan tidak diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kata Nabi Adam, anni kuntu labisan, sesungguhnya dulu aku mengenakan pakaian kehormatan, pakaian yang Allah berikan di surga, pakaian kemuliaan. Falamma asaitu, maka ketika aku durhaka, ja'alani uryanan, ketika aku melanggar perintah Allah, memakan buah yang dilarang oleh Allah, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Allah sudah memberikan peringatan, wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan engkau berdua, ya, Nabi Adam dan Siti Hawa, jangan mendekati pohon ini. Fatakuna minaz zalimin, kalau kau mendekat nanti kau termasuk orang-orang yang zalim. Maka Allah sudah memberikan peringatan agar Nabi Adam dan Siti Hawa jangan dekat-dekat pohon terlarang, jangan mendekati pohon terlarang. Nabi Adam awalnya memang dalam sejarah itu Nabi Adam mampu, udah bisa, udah kuat, digoda sama istrinya pengen bener nyobain itu buah kuldi, ya, nyobain buahnya. Suami laki-laki kuat, tapi ketika seorang perempuan istri yang minta, akhirnya ngalah juga tuh Pak. Begitu ya kira-kira kita ya, kita mah udah kuat nahannya, tapi kalau istri yang ngomong, istri yang minta, akhirnya luluh juga, ya, luluh juga. Karena apa luluh? Karena cinta sama istri, sayang sama istri, ya, diberikanlah, akhirnya dimakan itu buah, ya.
Falamma asaitu ja'alani uryanan, maka ketika aku melanggar perintah Allah, ja'alani uryanan, Allah akhirnya Allah tarik tuh pakaian kehormatan Nabi Adam. Allah tarik pakaian surganya, ya. Wa ummatu Muhammadin ya'suna uratan fayalbisahum, dan umatnya Nabi Muhammad mereka berdosa, mereka durhaka, mereka bermaksiat dalam keadaan tidak berpakaian, fayalbisahum, tetapi Allah masih berikan mereka untuk berpakaian. Ini terbalik ini jadinya ya Pak ya. Kalau Nabi Adam dalam keadaan berpakaian ketika durhaka, ketika Nabi Adam ini melanggar, Allah tarik, Allah angkat lagi tuh pakaian kehormatannya. Tapi umat Nabi Muhammad, ya naudzubillah, mereka berbuat dosa dalam tidak berpakaian, tapi Allah masih berikan mereka untuk berpakaian. Wassalisatu, yang ketiga, lamma asaitu farraqa baini wa baina imraati wa ummatu Muhammadin ya'sunallaha wa la yufarriqu bainahum wa baina azwajihim. Kemuliaan yang berikutnya yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad, kata Nabi Adam, lamma asaitu, ketika aku durhaka, ketika aku melanggar perintah Allah, farraqa baini wa baina imraati, maka Allah pisahkan aku dan istriku. Ya, Allah pisahkan Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa ketika Nabi Adam melanggar perintah Allah. Sebagai bentuk pelajarannya, Allah pisahkan mereka. Jauh tempatnya. Nabi Adam dipisahkan, diturunkan ke bumi. Dalam satu kisah diturunkan di Mekah. Sementara Nabi Siti Hawa diturunkan di India. Dipisah, sangat jauh tempatnya. Dulu belum ada orang Pak, berdua doang tuh, baru berdua doang. Ya, Nabi Adam dan Siti Hawa berduaan. Diturunkan oleh Allah di tempat yang terpisah, tidak ada orang. Nabi Adam jauh, Siti Hawa jauh, terpisah mereka setelah mereka melanggar, ya, berani melanggar perintah Allah. Tidak mendekat, tetapi mereka tetap mendekat. Ya Allah. Wa ummati Muhammadin wa ummatu Muhammadin ya'sunallaha, sementara umatnya Nabi Muhammad kalau mereka durhaka, kalaupun mereka berdosa, kalaupun mereka bermaksiat kepada Allah, wala yufarriqu bainahum wa baina azwajihim, tapi Allah tidak pisahkan mereka dengan istrinya, Allah tidak pisahkan mereka dengan keluarganya, Allah tidak pisahkan mereka dengan anak-anaknya. Ya Allah, ya. Kemuliaan yang begitu besar yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad, ya tidak diberikan kepada Nabi Adam. Ya. Manusia yang model-model kita ini kan banyak salah dan banyak dosa. Ya. Kemudian warabi'atu, dan yang keempat, kemuliaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad, anni asaitu fil jannati fa akhrajani minha. Kata Nabi Adam, aku melanggar perintah Allah ketika aku berada di dalam surga, fa akhrajani minha, maka Allah keluarkan aku dari surga. Wa ummatu Muhammadin ya'sunallaha ta'ala kharijal jannati fayudkhiluhum fiha idza tabu, dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka kalau mereka durhaka kepada Allah, bermaksiat,
berdosa kharijal jannah, di luar surga, fayudkhiluhum fiha idza tabu, maka Allah masukkan mereka ke dalam surga apabila mereka mau bertaubat. Nabi Adam udah di surga, dikeluarin sama Allah karena melanggar. Umatnya Nabi Muhammad durhaka, maksiat, ya, di luar surga, ya, maksiat, melanggar perintah Allah, tidak taat kepada Allah di luar surga, di bumi kita nih sekarang nih, ya, fayudkhiluhum fiha, tetapi Rahman Rahimnya Allah bisa masukkan kita ke dalam surga idza tabu, apabila mau bertobat. Maka kita bersyukur, ya, bersyukur Allah jadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat terakhir saya ingat dengan hadis Nabi. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku akan masuk surga. Seluruh umatku akan masuk surga. Yadkhulunal jannah illa man aba, kecuali ada orang-orang yang enggan, kecuali orang yang enggak mau. Kata Nabi, seluruh umatnya Nabi Muhammad akan masuk surga kecuali orang yang enggak mau. Kata sahabat, waman ya'ba ya Rasulullah, ya Rasul, semua orang pengen masuk surga, tapi ini ada orang yang enggak mau. Siapa itu ya Rasul? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kata Nabi, siapa yang taat kepadaku, mereka akan masuk surga. Siapa yang durhaka kepadaku, tidak mau mengikuti ajaran-ajaranku, faqad aba, maka dia yang tidak mau masuk surga. Ya, Nabi sudah menjamin umatnya semuanya masuk surga kecuali yang enggak mau. Semoga Allah bisa kumpulkan kita bersama Nabi di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, maka ikuti Nabi, taat kepada Nabi. Orang yang taat kepada Nabi artinya dia sudah taat kepada Allah. Kenapa demikian? Karena Allah yang memerintahkan kita agar taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, semoga Allah tetapkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Allah jaga cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Allah terus tanamkan, kuatkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Semoga kita juga mampu mengikuti, meneladani akhlak-akhlak Rasulullah yang indah, yang terpuji, dan akhirnya Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah dalam surganya. Amin ya rabbal alamin.